Ini kira nggak tenan ini ayat paling jadi kontroversi karena jadi biasanya jadi di ground cover biasanya terus tulisan-tulisan tentang cover dakwah. Ya jadi kanjeng Nabi sing dakwah ilallah niku diutus Allah. Ya mukhatabnya tiang kafir gitu, denger ya mukhatabnya itu orang kafir. Muhammad kayak ngomongan yang wong kafir itu. Kita yang Islam atau kalian yang kafir itu potensinya dua, mungkin kita yang dapat hidayat atau kalian, atau kita yang sesat atau kalian. Terus misalnya itu potensi sama-sama sesat, sama-sama benar, toh nanti saya ya gak dimintai tanggung jawab atas apa yang kalian perbuat, kalian pun gak dimintai tanggung jawab atas apa yang saya perbuat. Ketiga, lalu apa gue mikir wong sok ben finale keputusan dengan apa pengiran. Berarti ada tiga frasa, ada tiga qadhiyah kalau dalam bahasa Arab. Bon, kalau maknanya sing umumnya ulama. Ya sampean seneng sing umum atau sing khusus? Enggak jawab. Apa sing ngawur? Enggak pilihannya loro, umum khusus ngawur. Milih. Khusus. Berarti ke sombong. Ya jaluk dari kelas apa? Tinggi khusus. Apa milih sing awam? Ya, awam kok wis dadi ora usah milih ya wis awam. Milih ngawur berarti ya bener khusus. Biasa ngawur. Terus ngeten nggih, makanya saya itu enggak pati seneng ono wong kesopanan ya ora pati seneng. Tetap ono hal-hal tertentu yang kita itu tidak boleh sopan. Tapi ada hal tertentu yang kita harus sopan karena kebenaran itu harus kadang diungkapkan dengan kekerasan, dengan ketidaksopanan, tapi itu jadi baik. Seorang lagi itu jadi baik. Ini tak contohkan ya. Enggak saya beri analogi. Ya, saya beri analogi. Analogi itu kias atau padanan. Saya mangkel sama penjahat. Penjahat itu mengklaim kalau dia jadi penjahat itu karena sistem sosial yang nggak adil jika dia jadi penjahat. Itu kamu ngomong kamu penjahat atau bisa saja pikiran Anda benar. Nanti diputuskan di pengadilan. Saya atau kamu itu sama-sama mungkin benar atau sama-sama mungkin salah. Nanti biar diputuskan di pengadilan. Omongan seperti itu ngakui penjahat itu benar atau memang dia kita beri tenggat waktu supaya berpikir yang objektif sambil menunggu nanti di pengadilan. Nah, karena Allah itu pengadilannya di akhirat, seorang lagi Allah itu pengadilannya di akhirat. Nabinya disuruh bilang gitu, Muhammad bilang ke mereka, sudahlah saya ini yang dapat hidayat atau kalian itu tidak penting, yang penting sama-sama tidak bertanggung jawab, nanti finalnya biar diadili oleh Allah. Sebetulnya makna pokoknya seperti ini, seorang lagi makna pokoknya seperti ini. Tapi kalau ada ulama pakai metode ini itu dituduh apalagi oleh orang Islam garis ekstrim. Kira usah takut alumni mana, paham ya? Mari jadi fitnah. Itu dianggap itu mengkaburkan kebenaran, seakan-akan Nabi mengikrori kebenaran mereka. Makanya ini masalah, ning dinggon wong alim ku anane masalah. Mbok minterno umat sing bodho ya kangelan, wong dadi wong alim ya angel tenan. Angger kok kowe wis alim ya keminter. Ngene ya angel dadi wong alim. Sing mari angel kaya kula mergo ikhlas dadi ora peduli wis setuju ora setuju ora penting. Saya ulang lagi ya, ini penting sekali. Sehingga orang-orang misalnya sekali Pak Quraisy Shihab itu beliau bilang Islam yang saya anut termasuk dalilnya pakai wa inna uyakum ala bukan aufidolal mubin bahwa kita ada kesusu bikin keputusan sekarang toh nanti Allah yang memutuskan. Itu terus orang yang nggak cocok tentu nganggap wah ini bias, ini kebenaran kok jadi bias, macam-macam lah orang macam-macam. Tapi saya pastikan makna ayat ini memang demikian, makna ayat. Dan Imam Suyuti pun ngakui kalau maknanya demikian, cuma motifnya adalah memberi tenggat waktu berpikir. Jadi bukan urusan ikrar dan tidak ikrar. Makanya kemudian kita barokah ya, kita semua ada paham Quran ya barokah, karena timbang paham keminter atau paham terus tahlilan atau moro kuburan sisi tak darani bid'ah, tak darani barokah, sing lucu-lucunan sing ketemu pangeran, paham ya. Ini kan lucu, kita debat tahlil barokah, sisi tak darani bid'ah.
Kayak orang no pangeran lah apa gontok-gontokan pada akhirnya final keputusan itu di siapa coba? Di PBNU apa di PP Muhammadiyah? Apa di Mahabi? Tetap keputusannya di Allah. Kalau keputusan Allah kan santai saja. Kira-kira nanti Allah itu kan juga gampang maklumi. Segera tahlil dari pengiran, jangan kira tahu diundang jadi sekali menimono menibit. Nah segera repot, tak sing diundang panjang rezeki mu kono juga sebenarnya kerja ya repot. Nah nanti Allah ngendikan kono ya repot. Tapi yang jelas rahmatnya Allah itu cukup untuk dua-duanya. Wah, rahmatnya Allah pasti cukup untuk. Atau dua-duanya ada ikhlas disalahno kabeh. Bila tahlil padung payu untuk mesti misalnya. Segaran fitnah padung payu itu ya repot nak panjang nanti. Ya kita tidak pernah tahu tingkat ikhlasnya masing-masing kita tidak pernah tahu. Nah, maka Imam sama saya kita berdiri, nah iso jawab ya alim tenan. Nara iso ya biasa rabu. Nah ini penting. Saya ini kan belajar fikih betul sampai sekarang. Saya sampai sekarang masih belajar fikih. Orang kafir, misalnya kamu jadi presiden Mesir atau presiden Arab Saudi, boleh nggak membiarkan orang kafir hidup di Arab Saudi? Yang nggak Mekah Madinah, misalnya pekerja Cina atau Amerika yang di Riyadh atau di Jeddah, boleh nggak? Boleh. Akadnya namanya akad aman, akad dimah. Kamu bayar sekian, yang penting tak jamin aman, tapi kamu nggak boleh mencibir Islam, mencibir Nabi, mencibir Quran. Itu jenisnya akad apa? Dimah atau kafir apa? Dimi. Terus kemudian di Islam juga ada aturan hukum zaman Nabi kalau ada orang Yahudi Nasrani boleh ditetapkan di negaranya asal bayar pajak sama orang Islam, disebut jizyah. Ya, disebut apa? Jizyah mulai dulu ya. Lalu orang Khawarij, semoga kue rai Khawarij. Orang Khawarij disini sebantah Nabi ini. Idzan aqaina ala kufrihim. Kalau begitu berarti kita ridho mereka kafir asal bayar. Ayo, langsung ekstremin ngaco, ayo, benar. Lawan guys secara ilmu. Kan koyo kan ada pertanyaan, berarti ini mat, nak sing ra bayar perangi, nak sing bayar apa-apa. Jadi kafir lah apa-apa sing penting. Ayo, siapa sing wani dipikiran? Arah Khawarij. Ustaz ngun rokok tak jamin. Elek-elek umat Nabi napa? Khawarij hum syarrul khalqi wal khaliq. Elek-elek umat Nabi. Nabi atau dibantah santri beling, dibantah santri khusyuk bola. Mulane bangun guru kula, gudenge pola santri khusyuk. Bapak iki gudenge, Pak. Oh, Khawarij itu. Tapi kita tetap khusyuk waris kapok. Nah, dengerin. Jadi kalau kamu pakai pikiran itu, maka berarti artinya dia mau hitam putih, ada kafir, ada iman. Oke, kita sepakat iman itu benar, kafir itu salah. Oke, dalam hitam putih begitu, kafir itu salah, iman itu benar. Oke, itu hukum hitam putih. Sekarang coba berpikir yang cerdas, yang hati-hati. Lalu hukum hitam putih itu benar enggak dalam hukum proses? Artinya gini, gue duwe cah cilik, misalnya kalau dia cah cilik, anak kulo misalnya umur 6 tahun, tak takoki. Wong paling mbok seneng ning donya sapa? Mesti jawab temannya, gak ngarah bapake ta ibuke. Lagi kanca akrab sapa dijawab. Itu salah apa butuh waktu untuk membenarkan dia? Butuh waktu. Artinya setiap kebenaran itu butuh waktu apa main dihabisi yang salah? Butuh waktu. Nah, ini ada hukum hak, ada hukum proses. Dan hukum proses ini ya diakui Allah melalui ayat famahilil kafirina amhilhum rawaita. Artinya ketika ada akad dimah itu hakikatnya orang kok membiarkan mereka kafir asal bayar itu enggak, tapi ada mahlu, ada imhal, ada waktu mereka berpikir tentang Islam dan diharapkan dari jeda itu mereka tahu Islam. Berarti hakikatnya itu orang kok asal wani bayar, tapi kesempatan imhal, kesempatan jeda. Lalu ayat famah idil kafirina amhilhum rawaita. Ya, tapi saya ini masalah uang serah mau Quran kan durai-rai Khawarij itu. Gak mau Quran keminter semangat. Oh apa? Jadi kesalahan oke wong zina itu salah, wong maling itu salah. Tapi misalnya detik itu juga kamu bunuh atau detik itu juga kamu habisi, kamu juga disalahkan Allah. Di mana-mana mentobatkan orang itu butuh proses. Sampai Nabi jadi Nabi, gue ambek malaikat Jibril, mereka marahi hujat. Lah anak Nabi jadi Nabi niatnya mata ini, lalu apa Jibril lebih Israel itu efektif? Ya Tara, lalu apa kerja sama Nabi Jibril? Ya Tara. Jadi gue nak kepengen main saling bunuh, ya kok nak akrab ke Israel?
Jadi ini masalah yang sensitif karena ini sudah jadi manhaj dunia. Model Al-Azhar, model Pak Quraisy itu mesti andalannya itu ayat-ayat bahwa dalam metode dakwah kita harus wa inna uyakum la la hudar alim. Jadi itu gak metode dakwah itu furqan bainal haqqi wa bainal batil. Ganyang semuanya. Ini jadi dua kelompok besar. Tapi alhamdulillah ini hanya ramai saja di media tapi tidak pernah jadi sama-sama punya pengaruh. Hanya sama-sama menikmati dunianya sendiri. Sing beremang dewe, sing grup ini ya dewe. Tapi saya pastikan secara makna, saya ulang lagi, saya pastikan secara makna, memang ada waktu imhal, ya ada waktu. Coba misalnya sampai baca ayat, kuling guru mada bisamawat. Jadi semua orang itu diberi hak guru. Coba beri hak jeda guru, apa? Guru, diberi jeda menang. Sehingga ketika Sayyidina Ali ditanya, Imam Syafi'i ditanya, lihat di kitab Imam Syafi'i ditanya, apakah boleh membiarkan orang kafir hidup di negara kita dengan motif dagang? Jawab Imam Syafi'i, nah. Terus sampean cari, saya punya kitab Majmu' namanya. Kitab Majmu' itu syarahnya Muhadzab. Dan saya punya edisi syarah yang sudah ditasai ulama Al-Azhar, itu ada sekitar 27 jilid. Sekarang baru saya kaji, terus tak kaji terus sampai sekarang. Termasuk dengan cucunya Mbak Zubair, masih saudaranya Ali Lukman. Itu begini, nggak apa-apa misalnya di negara barat atau negara mana saja mengkaji Quran, nggak apa-apa, dipersilahkan asal yang dikaji Quran ya tidak umat Islam, memang benar-benar apa Quran. Terus kelompok ini pakai dalil wa in ahadum minal musyrikin astajaruka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Jika diantara orang kafir ingin hubungan istijarah dengan kamu, istijarah itu akad aman, tidak saling menyerang, tidak saling membunuh, nggak apa-apa, turuti saja asal motifnya hatta yasma'a kalam Allah, asal semua jeda ini untuk mengkaji kalam Allah, paham ya? Semua ablihu mana setelah orientasinya sama-sama mengkaji kitab suci, maka harus kamu amankan, tidak boleh ada apa? Perang. Terus kata Allah, dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun, piye mereka wis ora roh. Sekarang bandingkan, ada orang yang meyakini Tuhan itu 3, Trinitas. Ada orang yang meyakini batu besar itu Tuhan, atau Lata Uzza itu Tuhan. Ada orang yang meyakini Logos itu Tuhan, macam-macam. Kemudian teori-teori ini bandingkan dengan satu teori Islam bahwa Tuhan itu Allah. Tuhan itu pasti satu. Di situ ada argumentasinya. Misalnya kalau kana ma'ahu aliyatu kama yaquluna idza labtahu idza arsi sabila. Ada ayat lagi idzal ladzaba kullu ilahim bima khalaqa wala ala ba'duhum ala ba'd. Kalau Tuhan itu banyak pasti saling pamer-pamer karyanya dan saling bertarung. Jadi akhirnya kita harus jadi pangeranku sibuk taruh. Nah, kemudian di Quran diterangkan detail. Kalau Tuhan itu 2 pasti sama-sama ingin bikin bumi. Ternyata buminya jadi 1. Berarti kan ada yang enggak hasil jadi Tuhan karena gagal bikin bumi. Atau dua-duanya kasil bikin bumi, maka itu belum tukaran, baru kompetisi. Ukuran tukaran tidak begitu kata Quran, ini yang cerita Quran. Ukuran tukaran gini, yang satu ingin bikin bumi, yang satu ingin enggak. Jadi yang satu bilang gini, kuni ardon, silakan bumi wujud. Yang satu bilang, la takuni ardon, jangan jadi bumi. Ternyata buminya ada. Berarti menang mana? Menang yang, nah setelah menang ya sudah, yang jadi Tuhan yang menang saja. Singkat cerita, misalnya Yesus dianggap Tuhan. Kita tahu Yesus lahirnya di bumi. Berarti yang lahir sama buminya dulu mana? Dulu buminya. Pokoknya nak ramelok gawe terus ujuk-ujuk jadi Tuhan. Makanya Fir'aun itu ketika ngaku Tuhan itu pertama masih dipercaya sama kaumnya. Karena dia mengatakan, saya ini Tuhannya langit dan bumi. Terus kata umatnya, tapi ada Tuhannya Musa. Terus Musa dipanggil, betul kamu punya Tuhan selain saya. Ma'alim tulakum min ilahin huiri. Setahu saya yang jadi Tuhan di bumi itu saya. Ngaku ngalor gitu celuk pangeran aku. Ini kata Fir'aun. Ya kalau gitu Tuhannya langit jari Musa. Iya. Haman gitu. Haman aku kayak no piramida. Tak delok nih dua nol pangeran tawar. Intinya Musa tidak bisa mengalahkan Fir'aun dalam perdebatan ini. Terus Musa ganti jurus. Gini saja, sing luhani buyut-buyutem. Itu sekeliling Fir'aun, ajudan-ajudan Fir'aun semuanya langsung iman. Mereka mereka berpikir, Rabbukum wa Rabbu abaikumul. Ya Fir'aun dibati buyut. Nak pangerane Fir'aun, nak pangerane terlambat. Bayar ada pangeran, nak pangerane lagi lahir.
Artinya apa? Kita tidak pernah khawatir kalau konsep Quran diadu akan kalah. Pasti bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmahu fa idza huwa zahid. Nah, ayat itu kira apa les nganggo sing terkenal ya. Ja'al haqqu mesti wazaqal. Ate kok angel temen kok. Nah, semua bidol-bidol guys. Nah, kalau kamu yakin kebenaran pasti mengalahkan barang batil, ngapain kita takut kompetisi? Nggak apa-apa misalnya ada kayak McGill. Agama diperbandingkan dianggap ilmu sosial, kajian Islam, Kristen, ya tidak apa-apa. Asal Quran ya, jangan orangnya ya. Kalau orangnya kan copet Indonesia ya Muslim, koruptor ya Muslim, yang dibokeng itu ya Muslim. Kalau orangnya macam-macam. Makanya yang dikaji asal Islam ya, jangan orangnya. Nah, kalau kamu yakin barang hak bisa berkompetisi dengan barang batil dan pasti menang hak, ngapain Anda khawatir memberi waktu jeda? Itu sih dimaksud Quran, bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil mesti fayadmahu fa idza huwa zahid. Nah, karena PD-nya kebenaran ini sehingga Quran memberi jeda sama orang-orang kafir. Enggak apa-apa, kita enggak perang, enggak apa-apa. Asal orang ngomong Islam ya enggak dilarang, ngomong kafir ya enggak dilarang. Kita kompetisi. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Makanya, nah, kelompok ini kuat sekali di Al-Azhar. Dan Quran sering seperti itu. Saya berkali-kali ngaji di mana-mana bilang sebetulnya Allah itu zat paling fair. Allah berkali-kali ngendikan, coba ini ya banyak kan yang hafal Quran di sini. Maksudnya banyak ya ono nak limo orang terus Mustafa barang. Kadang ngapal Quran itu orang anaknya kon ngapal lo. Bapaknya ra gelem ngapal. Mulane bareng anaknya kangelan bapaknya ngamuk, wis 9 tahun ra khatam-khatam. Bapakmu kon setor dong. Loh, saya pernah punya santri padi sampai sekarang 8 tahun di rumah gak khatam. Bapaknya itu mudik. Gerembeng gak khatam. Akhirnya bapaknya takon setor, romulan nyerah. Mungkin juga kadang boleh, mungkin dia rapal kok maksa. Kalau betul anak goblok, mesti faktor turunan. Saya ulang lagi, ini barang hak. Saya akan ngomong begini terus sampai mati. Sampai mati, sampai ketemu pangeran. Sebenarnya Allah itu fair. Allah berkali-kali ngendikan gini, ini di awal surat Juz 26 lah. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni ma dakhalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Kata Allah, enggak apa-apa, saya ada Tuhan, enggak apa-apa. Tapi yang kamu anggap Tuhan, tunjukkan reputasinya. Apa mereka bikin langit dan bumi? Kalau misalnya enggak kuat bikin langit bumi, urun ya. Am lahum syirkun fis samawat, urun semen sitok, sementing urun. Misalnya Yesus, kamu katakan Tuhan, apa ikut menciptakan bumi? Lahirnya di bumi, berarti bumi sudah ada. Fir'aun lahirnya di bumi, ada tanggalnya sebelum Masehi berapa tahun. Kecuali gue ingin Fir'aun lahirnya di ngawang-ngawang, ngono langit bumi. Fir'aun lahirnya di Mesir, terus ono Nil. Ujuk-ujuk jadi pangeran apa lo gawe kok jadi. Sebenarnya pangeran itu fair, aruni, gak apa-apa, mereka Tuhan gak apa-apa. Kalau aruni maka kalau aku menalari, tunjukkan ke saya reputasinya gawe langit bumi kok apa. Nah besok gawe urun. Am lahum syirkun sama urun, syirkun urun. Jadi Tuhan itu fair. Tapi ayat-ayat ini tidak populer. Mubalek orang tolong ayat. Ono mati dalil kulo nafsi dha'iqatul maut. Nah ono wong kawin wa min ayati. Nah ono wong sunat lama yarghabu ambil lati Ibrahim ila man safiyana. Makanya seperti ini akan ditutup Jibril. Karena kenapa Quran jadi 3 ayat? Aneh hati-hati, mesti dihisab. Orang paling minim dihisab Jibril itu saya karena masih utuh 30 juz. Yang Quran udah ditolong ayat itu sepi. Coba sekarang sampean tak ceritani, orang wong cerdas wong Mekah ke Jubair bin Mut'im bin Adi cerdas wong Mekah. Mut'im bin Adi itu filosof, pakar. Ketika perang Badar orang kafir kalah, itu ada sekitar 70 orang kafir yang ditawan di Medina. Singkat cerita, Mut'im bin Adi ini jadi jubir orang kafir untuk membebaskan tawanan lewat tebusan. Lah iki nak tebusan iku cara khawarit berarti Muhammad ngembarno wong kafir asal iku kowe kafir, kang keyakinan iku kafir berarti ki suudzon mbek Kanjeng. Tapi sing bener adalah Islam membiarkan kompetisi bainal haqqi wa bainal batil, toh akhirnya menang barang hak. Awas eling-eling, awas kena salah pikiran. Tak tuntut wong kira. Jadi mahal iku ora kok ngembalno kafire gak mergo mesti men. Nah, koyo kowe lah, kowe misale ada anak Mikisen kuat terus tukaran ambek cah SMA. Kira-kira mbok baro mbok pisah. Barno wae mesti menang maksudnya. Ya paham. Nanti kowe misah mergo anakmu reto-reten potensi kalah. Iya ta? Kowe nek yakin menang kira-kira mbok baro ta mbok pisah?
Barno. Lah ngembarnone Islam kompetisi adil adil kok ngono iku. Kowe nyontokno kok angel temen ora dicontohno sing arep. Paham? Mergo mesti menangi barang hak. Paham? Paham tenan to, awas. Nah, bareng Mut'im bin Adi jadi delegasi. Apa? Oh, bebas no tawar. Nabi pas maghrib, dalam maca surat Yurada, panjang Nabi wong keramat ya, mukjizat. Nabi maca surat maca Quran. Nabi nak maghrib, pas iku dalam maca surat At-Tur. Waktu wa kita At-Tur fi raqim mansyur wal baitil ma'mur wasaqf. Terus ayat terus sesuai ayat am khuliqin. Am khalaqus samawati wal ardo. Kalau kamu tidak ngakui Allah sebagai Tuhan, ya kamu harus yakin kalau langit bumi kamu yang menciptakan. Wong apa wis ra pangeran berarti pangerane kowe berarti sing langit bumi. Bala yakinun mereka pun enggak ngaku ya banyak gawe langit bumi. Jubair Mut'im bin Adi saking enggak kuat marani Nabi sungkem. Ya Muhammad ma tarok tali akni nasihat. Muhammad utak-untak nggo nglawan kowe. Wis iman. Mergo logika iya. Nak pangerane lata bal lahire ning bumi. Nak pangerane manusa ora melok gawe langit bumi. Langsung smart iman entek akal entek. Tapi ayat ini mau balik ora apal lagi. Dan ini masalah. Jadi dulu tuh banyak orang kafir mau mlebu Islam mergo Quran ngekeki mahlatun nazar, kesempatan berpikir. Makanya wa in ahadum minal musyrikin astajaruka ya fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Famah bilil kafirina amhilhum ruwaida. Ini adalah jeda berpikir, bukan urusan ridho bil kufri asar bah. Oh itu kowe khawarit itu tak. Mulane khusyuk kemarin ini dikurangi. Mikire sing dhuwur, ibadah sing dhuwur, khusyuke dikurangi. Penting gak maksiat. Sementing buat kenapa? Maksiat. Karena agama ini mulai dulu ditolong pakai hujjah. Qul falillahil hujjatul baligh. Jadi dulu tuh Nabi itu kalau menerangkan Quran misalnya gini, ada ayat gini, di surat Kahfi. Ma asyadduhum khalqas samawati wal ardi wala khalqan fusihim. Dari pangeran, aku rapopo, pangeran rapopo, tapi saya harus punya bukti bahwa mereka pencipta langit bumi. Kata Allah, ma asyaddu ora nyekseni ingsun khalqas samawati wal ardi, bahkan wala khalqan fusihim. Bahkan saya tidak mensaksikan kalau mereka menciptakan dirinya sendiri. Nah, saiki Firaun misalnya ditakoki iman abuka. Ini di bapak. Mulanya bener Nabi Musa langsung nganggo jurus rabbukum wa rabbu abaikumul awalin. Terus diam-diam mereka iman. Kumpul mikir, Firaun pangeran, babanya agak pangeran. Kan pangerannya terlambat datang. Berarti babanya dulu tanpa tuh. Kalau Yesus Tuhan berarti periode sebelum Yesus tanpa Tuhan. Jadi jelimet. Orang maksudnya ratusan Tuhan Bapak sing Tuhan tenan. Berarti ya sito. Orang situ loro. Macam-macam. Sehingga orang-orang kayak saya termasuk yang berpikir Islam itu nggak apa-apa, dipelajari di mana saja oleh siapa saja nggak apa-apa. Asal Islamnya apa? Asal pasti akan yang dialami adalah balnat bil haqqi alal. Dan uniknya ini mujizatnya Quran. Banyak pendeta biarawati masuk Islam setelah penelitian perbandingan antar umat beragama. Tapi orang Islam yang jadi Kristen rata-rata wong desa sing terbelakang. Jadi cara kula ya ora dadi Kristen. Zaman Islam lah imane wis mukhtalaf alaih, mergo muqallid. Ya ta. Lha coba imannya wong desa-desa sing ora tau nador, ora tau salat, ora tau nador, ya ora tau roh Nabi Muhammad wong ndi lagi ning ndi, pokoke Islam ku mergo KTP. Islam ini mukhtalaf enggak? Oh mukhtalaf alaih enggak cara ulama? Enggak, jawab saja. Mukhtalaf alaih bisa saja dia jadi Kristen cara ulama ya ora beda agama, pancen ora tahu Islam karena Islamnya muqallid, banyak ulama yang mengatakan tidak sah. Paham ya? Islam itu harus bin nadoris sahih, dia harus pernah mikir yang benar. Sementara yang masuk Islam dari kalangan non muslim rata-rata yang terpelajar apa awamnya? Terpelajar. Itu menunjukkan bahwa Islam siap kompetisi. Karena tadi pasti yang terjadi bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghuhu fa idza huwa zahir. Ketika kebenaran ini datang pasti menghancurkan kebatilan. Coba sekarang dicek saja. Nah, karena saking PD-nya Quran, PD-nya Rasulullah, Nabi ngekei waktu jeda. Jadi waktu jeda itu ibarat gue dia anak kayak Mike Tyson kuat, tukaran sampai cah krempeng, bocah SMA. Kira-kira gue kesusu misah apa bebar? Gue kira khawatir anakmu.
Nah kira-kira seperti itu. Barang hak kompetisi barang batil lah mesti menang sing hak. Sehingga kita tidak perlu khawatir kalau Islam itu kompetisi dengan non-Islam dalam hal hujah loh ya. Bukan kehidupan mapan, tapi dengan dalam hal apa? Hujah, argumentasi. Tentu logika argumentasi satu Tuhan dengan banyak Tuhan kira-kira akal gampang terima mana? Satu Tuhan. Yang tinggal jagur ya sitok, pemenang ya sitok. Kan gak iso loh bahwa pemenangnya 3. Jadi aneh. Ya finalis 3 mungkin, tapi yang didumen tetap. Tapi nah pemenangnya kan aneh. Sehingga kita tidak perlu khawatir ketika agama ini dikompetisikan dengan barang batil. Itu yang dimaksud kulat apa? Seperti itu. Kulillah terus wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim. Kira-kira maknane wis gak apa-apa, kowe mikir Islam, cek mikir kafir, ya tak serano kowe, mbok bisa sesat. Lah iku ora kok Kanjeng Nabi mamang ning kebenaran Islam kok ora ngekeki kesempatan non muslim berpikir Islam secara apa jernih. Toh kok nak wis berpikir jernih pasti ja'al haqqu wa zaqa. Ini jelas gitu. Jadi makanya Imam Syafi'i itu punya kitab namanya Al-Qum, itu sering saya pelajari. Itu ada kitab Al-Hudnah, kitab perjanjian damai dengan non-muslim. Itu beliau cerita, ya ada hanya Imam Syafi'i, hampir semua ulama cerita. Saman pernah dengar perjanjian Hudaybiyah? Ada yang dengar? Perjanjian Hudaybiyah itu kan merugikan Islam semua. Di antara perjanjiannya gini, Nabi itu sudah di pintu masuk Mekah di Hudaybiyah. Itu perjanjiannya apa? Kalau orang kafir masuk Islam harus dikembalikan. Karena Islam itu tidak habitat asli. Karena habitat asli orang Mekah itu kafir. Cara pikirannya mereka ini tentu cara pikirannya mereka. Tapi nak wong Islam masuk lagi ke kafir kon ngebarno, karena berarti kembali ke habitat. Paham ya? Itu Nabi yang mulia, gak apa-apa. Umar gremeng, masyhur. Saking gremengnya Umar sampai alas tabi Rasulullah. Jenengan tesih Rasulullah. Jadi Nabi jape bala ya aku cek Rasulullah. Nah, tapi kenapa bikin perjanjian Falimatu tidaniyat talana? Kenapa bikin kehinaan pada kita? Ini kan perjanjian yang menghinakan kita. Jape Nabi ya. Ana Rasulullah wala yudhi adillah abadan. Aku itu Rasulullah. Karena arah di baro pangeran. Abu Bakar Umar yang gremeng-gremeng. Yes. Abu Bakar parani. Cara kowe dekne cek Rasulullah. Abu Bakar ya gua Rasulullah. Ya dekne cek Rasulullah. Tapi kenapa bikin perjanjian yang merugikan kita? Itu lucunya Abu Bakar itu punya kalimat yang seperti siapanya Nabi, padahal tidak janjian. Gua Rasulullah wala yudhi Allahu abadan. Dekne ku Rasulullah. Ora bakar di baro pangeran. Umar sebaliknya, wah ini kok bodoh. Terakhir kalimat Abu Bakar yang saya hafal sampai sekarang, saya hafal betul kalimat itu dan akan saya hafal sampai saya mati. La tadkhul bainahu wa baina habibi. Pokoknya angger aneh-aneh, itu melo-melo. Itu urusannya Kanjeng Nabi kekasih itu ben. Karena ini perjanjian sing unik. Sayyidina Ali sing cerdas-cerdasnya sahabat Nabi sing disebut babul ilmu ora paham. Sampai Sayyidina Ali masyhur. Pertama perjanjian mbek Suhail bin Amr. Nggih sinten Suhail bin Amr itu utusane wong kafir jenis Suhail. Iku perjanjian Nabi hadza ma shalaha alaihi Muhammadur Rasulullah kufar Quraisy. Tulisan pertama teke sing ditulis Sayyidina Ali nyen wis pinter zaman itu iso nulis. Ini perjanjian Muhammad Rasulullah dengan kafir Quraisy. Dari Suhail, hapus kata Muhammad Rasulullah. Kalau kita yakin dia Rasulullah, tidak perang itu. Tulis Muhammad bin Abdillah, jangan pakai Rasulullah. Terus dari Kanjeng Nabi, busali. Terus dari Ali, moh kalau buat ngarah busak. Wong kok busak status Muhammad Rasulullah. Wong kok busak gendera la ilaha illallah kira-kira ngono cara. Bisa curang. Soalnya aku ngomong ngono, iki ngomong ilmu. Kowe lho sing nafsiri. Dari Sayyidina Ali zaman itu orang ormas, pokoknya dia itu jujur. Rasa cangkem elek. Saya gue cangkem elek ya biasa wis bakat no. Aku mau kok ngapus tulisan Muhammadur. Jawab Sayyidina, tapi mereka tidak mau. Lau alimna annaka Rasulullah ma qatalnaka walakin itu Muhammad bin Abdillah. Tulis li, iku hapus. Enggak ya Rasulullah tidak hapus. Secara Kanjeng Nabi, julan tanganku cekelno. Cekelno mergo Nabi ra iso maca cekelno tulasin aku sing hapus. Karena Nabi mulai nggak hapus. Nabi kok lucu ini kan. Masuk tak hapus aku ya tetap Rasulullah. Ya itu kira
Gak apa-apa. Jadi ada wong tulisan wae pas dihapus aku ya tetep bersuwe kan. Sayyidina Ali mulai nopo iya ya. Jadi dia betul rileks. Ora koyo kowe protang-protong gue. Lan jihad ya maksudnya gue ya mikir kabeh ono ilmune. Itu peristiwa napa Hudaybiyah. Akhirnya itu ada masalah Ali Muhammad bin Abdillah. Singkat cerita, Abu Jandal itu anak Suhail. Abu Jandal lama sekali disiksa orang kafir karena Islam di komunitas kafir Mekah. Melayu itu moro Kanjeng Nabi itu ijek. Apa jenenge mukoyat dan mari biasa bahasa Arab. Di borgol. Oh, di borgol. Oh, itu cek borgolan. Borgolan nangis ya Rasulullah, saya di Mekah itu disiksa. Izinkan saya ikut engkau pulang ke Medina. Suhail itu dia anak Abu Jandal bin Suhail. Terus Kanjeng Nabi diomongin ini Suhail, "Hada ya Muhammad, awalu ahdin baini wa bainak." Iki awal perjanjian, buktekno nak kowe komitmen yang perjanjian. Ngomongin Abu Jandal, mergo Kanjeng Nabi, "Ya Abu Jandal, kamu harus kembali ke kafir Quraisy. Aku itu nabi, ora tau nyulayani janji. Tapi nanti saya disiksa lagi, saya difitnah agama saya lagi." Kanjeng Nabi ngendikan, "Wes aku balik wae ning kafir Quraisy, balik. Iki sesuai perjanjian. Fasayat alulaka kharojan wa makhrojan." Kok Allah mesti gawe jalan keluar. Tapi ada perjanjian yang menguntungkan Nabi. Dalam waktu 10 tahun orang boleh diskusi Islam. Ini yang perlu kita catat. 10 tahun orang yang mendiskusikan Islam di komunitas kafir Quraisy harus disahkan. Mereka bilang oke. Yang kau diskusikan sesuatu yang nggak punya akibat. Wah, begini yang penting itu Nabi ketika Nabi mau untuk orang boleh mendiskusikan Islam. Kalau bahasa saya itu oleh menjadikan Islam jadi studi. Paham ya? Wah, akhirnya kafir Mekah itu biasa diskusi Islam. Pangeran pantas Hubal apa Allah? Kan yo ora level. Hubal kuwatu sing matung yo apa Yesus. Akhirnya ning bumi dhisik bumi nih. Supaya akhirnya ono besar-besaran diskusi Islam. Akhir semua wong kafir sing berdiskusi Islam itu udah masuk Islam, termasuk sing nggih perjanjian. Oh, pusing kan? Lah kira-kira wong ekstrim-ekstrim belum gak nampa ilmu ini, kan gak seru. Sing khusuk ora ya lagi iki mau paham gitu. Iki masalah. Lah Umar iku pancen preman, mantan preman ya Umar. Bareng Abu Jandal ngono, kejari Umar, kenangannya Umar. Wa ana udniko imasai fil Abi Jandal, asa ayat ribabi abang. Umar kan gue pedangnya kan yang selontongan, paham ya? Dia ini marek Abu Jandal itu, maksudnya kayak isyarat pedangnya itu gue baca apa? Jadi Umar itu tuh mental preman, mantan preman. Jadi aku pas Nabi apa musir Abu Jandal kon balik nih Quraisy. Pedangku tak parekno ning tangane Abu Jandal. Nak menawa dijupuk dene gue baca bapak. Iku pikirannya kok. Jupuknya ra gelem dene. Jadi masih Umar harus percaya nak Nabi ku Nabi tetep iki ra bener iki kudu gorok wong iki kira. Tapi Abu Jandal menawa wis nyaman pilih bapake kandung. Jadi Abu Jandal bin Suhail bin Amr. Kenapa tadi saya ngritik Khawarij? Saya ulang lagi. Ketika Sayyidina Ali perang dengan Muawiyah, perang itu takdir. Sini ratu atau gus takdir. Kira sang kritik perang itu takdir. Uang ora oleh tukaran duit dulur. Tapi nek swayahe lalah yo. Tukaran rebutan warisan, buat calon bojo macam-macam. Swayahe itu tetep tukaran. Sampean mbek aku ini cara beda pilpres ayo tukaran. Cuma aku ra pilihan ya kowe ra tukaran ya. Jajal aku milih nol. Ya aku gayamu menurut aku ya jal beda pilihan wae. Gaya tok kon. Cara aku beda nol karena sensitif wae. Sensitif. Gaya tok kan menurut aku gaya tok. Tapi lumayan. Singkat cerita itu akhirnya sinten Umar sampai sinten Abu Jandal. Singkat cerita ngalami seperti itu. Ya, Bapak mengalami seperti itu. Akhirnya 10 tahun semua orang mendiskusikan apa? Islam. Akhirnya do Islam.
Wes Islam karpe dhewe terus akhirnya perjanjian itu dibatal-batal dhewe. Dibatal-batal. Sampai anak Abu Jahal jenenge Ikrimah bin Abi Jahal. Iku mateni Nabi. Gak sido. Terus ketika utusannya Nabi metu ya Ikrimah mau diomong ngene. Misluhu la ya jalul Islam. Kula jak apal tadi. Pantes dekne iku ya ora kok roh Islam. Ikrimah akhirnya mikir. Akhirnya dia masuk napa? Jadi akhirnya Islam jadi masif lewat kesempatan berpikir. Artinya apa? Perjanjian apapun yang merugikan Islam cara zahir, angger ono waktu jeda pasti pada akhirnya uang milih Islam. Mulane kita ini ahlul ilm harus kampanye dengan qul falillahil hujjatul baligha. Islam itu dibela dengan argumen. Hujjah itu argumentasi. Suatu saat walhasil Ali di akhir tukaran di Muawiyah, Sayyidina Ali tukaran di Sayyidina Muawiyah. Bareng tukaran jeda itu gawe perjanjian. Hadza ma shalaha alai Amirul Mukminin Ali ma'a penguasa Irak Muawiyah. Wong Khawarij gak setuju. Usul. Wong Khawarij itu zaman itu pro Ali zaman itu. Ya Ali ini tidak fair. Ini perjanjian apa? Ora ono Qur'ane. Jadi mulai di sini sering ngomong ora ono Qur'ane. Kena kepengen hafal Quran juga Sayyidina Ali. Terus Sayyidina Ali enteng mulai maca ayat. Awas ngapal Quran agak paham. Sini gua. Sayyidina Ali itu enteng pasti gua Sayyidina Ali cek rong duka. Wong Khawarij tadi diomongin ngene. Allah Ta'ala wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Wong lanang wedok jejodhonan. Nggih lanang wedok jejodhongan suami istri wis padha nete padha ora kepen roh raine. Iku nak tukaran kudu kirim media toh, mergo ora ini saling wis bosen. Bojomu wis kowe ora ora kriten meneh kan ngono. Kowe ora bojomu wis padha nekil. Contoh ora kan tau pegatan wis dadi pengalaman. Dadi dene populer di bakas Quran. Masuk wong di bakas Quran wong apa? Iku wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahlihi. Jika terjadi pertentangan suami istri dan saling enek delok raine, maka yang lanang kirim delegasi, sing wedok kirim. Terus Sayyidina Ali duka. Wa hadza amru rajulin wa imra'atin. Fa kaifa bi amril ummah. Urusan lanang wedok jejodhonan ae butuh hakam, butuh media. So, apa meneh baini wa baina ya wa amru Muhammad wa amru ummati Muhammad a'dhamu min amri rajulin wa imra'atin. Urusan umat ini lebih ekstrim timbang urusan lanang wedok. Iku wae nganggo media. Apa meneh umat Kanjeng akhire wong Khawarij klenceng guys. Iya ana Qur'ane. Jadi karepe wong Khawarij itu Quran ya sing sorry kalau ada konflik. Ya ora ono lan ono Quran yo nganti saiki rong khatam mergo men ngikuti. Sesuk Quran bakas WA, bakas medsos. Paham ya? Lah nek kabeh Quran textbook kan kudu iya hukumnya ngaji Jalalain, ono komentare WA, milih 0 berapa, ono komentare. Yo ono ngono iku, mau cukup ayat apa wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahli. Lah iya urusan suami istri konflik kuwi butuh media. Oh aku mbek Muawiyah ora butuh media. Lah saya juga sing sitok mana ada Qur'annya ndak? Sing dibantah ya ora roh. Padahal asline sing takok mbok bodhone ya ora roh, padha ora roh ya Mas. Tapi alhamdulillah padha ora roh tak apik. Timbang muksoroh publik itu sah. Baru mau Khawarij itu sendiri terus Sayyidina Ali masyhur ngendikan. Apa kalian ingat ketika Nabi yang Sayyidul Khalqi sing Afdhalul Khalqi perjanjian dengan Suhail bin Amr? Kita ingat ya Amirul Mukminin. Suhail itu kafir tau, dia kafir pas niku. Lah iya. Wong Kanjeng Nabi Afdhalul Khalqi tau perjanjian mbek wong kafir rupane Suhail, apa meneh aku mbek Muawiyah. Padha wong Islami ora oleh gawe perjanjian. Mergo pikiran Khalid kudu tegas. Apa? Sing salah sikat, sing salah sikat. Akhirnya dunang sahabat-sahabat. Betapa alimnya Sayyidina Ali. Lalu kalau suwon di perbedaan apapun di dialog. Nona rasa di dialog nunggu sebar. Serasa melok-melok. Kok mesti barang aku ngalano barang. Nah pancen urung menang kalah tetap kuliah jema'u benana robbuna tsumma yaftahu benana bil haq. Kok iki ana pengadilan akhir. Lha opo iki kesusuning dunya kaya ora ana yaumul akhir. Wis clear ya. Paham ya? Paham ya?
Yakin? Alhamdulillah. Yakin paham atau yakin bingung? Yakin paham ya? Yes. Lah ya jadi ayat ini maksudnya itu ngono. Ayat itu mas. Nah soal nanti ada boleh perang ya kalau umat Islam ditindas dan mereka nindas secara nyata ya kita berani melawan secara nyata. Karena cemen itu ya haram. Ya, tapi narono popo kok perang terus di kompetisi kebenaran kok perang ya ora usah. Selama dunia itu damai kita kompetisi saja. Hujah kita lebih argumentatif, hujah kita lebih hak, hujah kita lebih apa? Ngapain takut kalah? Kita takut kalah berarti kita gak pede dengan kebenaran Islam. Iya betul. Oh pede, pokoknya yang kerja al-haq itu mesti bahasa hafal. Yakin ya? Ya yakin guys, soalnya kita antara karo sama ning-ning. Kul ngucapa sira Muhammad aruni merono sira kabeh ingsun alimu tegese merono sira kabeh ingsun. Alladzina ing ngake al-haq ngamadano sira kabeh bihi kelawan Allah syuraka ing dadi syuraka. Jare Allah, tunjukkan Tuhan-Tuhan yang kamu anggap setara dengan saya. Aruni alladzina al-haqtum bihi syuraka. Tunjukkan Tuhan-Tuhan yang kata kamu kapasitasnya sama dengan saya. Ya mesti ra ono. Misalnya Yesus lahir di bumi, berarti di sini bumi. Firaun duwe mbah buyut, berarti Tuhan terlambat. Padahal pangeran, statusnya al-awwal, zat yang paling awal. Yesus paling keren tetep. Mulane Allah wani nantang kul aruniyal ladzina al-haqtum bihi syuraka. Tunjukkan siapa yang kapasitasnya sama dengan saya sehingga kamu anggap sebagai Tuhan. Tentu mereka tidak akan bisa. Kalau aja mengkonurut onek iku nolak lagu maring wong kafir anik tiba disarikin saking nekatno sekutonan lagu dadi Allah. Pasti itu gak akan terjadi. Karena selain Allah pasti jauh kapasitasnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujudnya kalah dhisik. Mulane kita difati Allah Qadim, apa? Qadim, zat sing pertama. Kalau istilah Quran al-awwal. Sementara sing mbok arani Tuhan-Tuhan itu wujudnya kemudian. Wis orang arah dadi pangeran. Dan Allah fair takok aruni, apa? Aruni alladzina al-haqtum bihi syuraka. Tunjukkan ke saya siapa sih yang kamu samakan dengan saya kata Allah. Tapi ayat ini kira populer. Repot. Saga ayat-ayat Quran. Lalu kalau ngaji nganti ngene kok saga ayat api ngene kok ora populer ya Allah. Itu kan rezeki ngono. Mesti gak kena pidato. Ayat itu populer kan sing rezeki ya, Pak. Semoga dari suara pengeran. Amin bias keliru. Aku ratu sano terus amin ini. Sampai tak cerita ini cerita rasa tersinggung biasa wae. Tersinggung buat cawe itu wae. Ahmad bin Hambal itu nemu itu sering yasinan lu jamu. Tapi orang kau perkara yasinan enu gak. Lah apa Quran iku mbok yasin tok. Engko liyane yasin iku protes. Jadi Ahmad bin Hambal itu duwe naskah jenis Hikayatul Quran. Sebenarnya Quran wadul ning pangeran. Mergo sing sitok diwaca terus sitok ora. Jadi nak kowe mau waca yasin tok liyane yo protes. Jibril aja protes. Kok jadi yasin tok. Elengku yo 114 surat ujug dadi yasin. Ya jadi ya tapi kowe kiai tetep ono bener is al-maisur la yaskutu bil maksur. Ngapali yasin wis pira-pira ono sing diapali. Tapi ku ora kondisi ideal, tapi betul kondisi ideal. Karena tadi Quran itu inginnya jangan semuanya mahjur, enggak boleh Quran itu ditinggal. Ya oke, meskipun masyarakat kita sering yasinan, sering kulhu, tetap surat-surat lain kita pelajari ya sakadari. Ben guling-gulingan enggak ada Quran yang ditinggal. Bener kata sadate bapak kula, ibu kula ngantos saniki duwe adat masyarakat itu maca Quran khatam. Jadi baru maghrib itu yasinan maca Quran urut. Dia sampai khatam. Ya ono sing maca 2 ayat, ayat butuhe itu jangan sampai ada Quran yang ditinggal. Karena tadi ternyata kayak tadi Mu'in bin Adi imannya itu karena ayat amhuniku min ghairi syai'in amhumul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqim. Akhirnya kanjeng Nabi gak kuat, dia ini bunuh Nabi pas sholat maghrib gak kuat, sumpah ya Muhammad matarok tali aklina saya waktu tepunten oleh membombardir Quran kayak gitu, sudah gak apa-apa kata Allah, saya ada Tuhan gak apa-apa, tapi tunjukkan siapa yang gawe langit bumi. Kowe darah di segala bumi Yesus akhirnya ning bumi, lata hubal wis ana ning bumi. Sopo aja sing dadi pangeran sapa? Ya sing gawe langit bumi. Lah apa kowe sing gawe am khalaqus samawati wal ard. Kowe tak kon ngaku gawe ya kowe ra gelem balayu. Umpamanya nyatanya ya udah sadar nara melok. Ya.
Kayak apa Quran menggiring hujah? Napa menggiring napa? Mana wong cerdas-cerdas kok Sidina Umar sekali krungu toha ma anzalna alaikal Qur'ana napa litasqa illa tazkiratal lil iman. Mergo sentek uteke wis entek, nggo ngadepi Quran. Coba misalnya sampean tak bandingno. Muga-muga niki dadi barokah sampean ngaji. Wadzariyati dzarwa. Ngono iki. Dzariyat iku sangka jamak muannas sangka kata dzarra. Dzarra itu kekuatan terkecil. Dulu orang bilang itu nuklir. Sekarang orang bilang molekul apa? Nuklir atau apa itu? Atom atau apa? Sore atom itu? Boten sing napa? Wis kaya atom lah. Atau partikel apa? Partikel atom. Dan semua kamus mengatakan demikian. Ini rumah tenan. Wadzariyati dzarwa, demi kekuatan kecil yang dasarnya luar biasa. Itu dzariyat. Wadzariyati dzarwa, falhamilati mikro. Kemudian kekuatan kecil ini bisa menggerakkan apa saja, bisa menanggung apa saja. Kayak kekuatan mesin itu kan disebabkan satu hal yang kecil, misalnya platinum, kemudian bisa menggerakkan pesawat, gerakan hal-hal yang besar. Falhamilati, terus mikro, faljariyati yusra. Kemudian lewat kekuatan atom itu bisa menjalankan apa saja. Faljariyati yusra. Kemudian fal muqassimati amro. Kemudian urusan di dunia bisa tersalurkan. Muqassimat itu mendapat porsi sendiri-sendiri. Orang yang disuruh komentari Quran zaman itu ada Utbah, ada Walid, ada beberapa Robi'ah, ada beberapa tokoh kafir. Wis entek utek sampai mendingin. Piye carane komentari Quran? Ora iso, ora iso. Wis pokoke pikir supaya iso, lek ora iso bukan pikir. Sehingga mereka rapat itu mbakas ra iso. Lha iku sing disebut ora innahu faktor wa qadar fakutila, fakot dar summa kutila, fakot dar summa nazar summa abasa wa basar summa adbar wa astakbar. Mergo dikon mikir ora iso. Wis tak komentari mungkin cangkem elek. Ora iso. Terus akhirnya Walid itu jujur. Inna alaihi la halawah wa inna a'lahu la musbirun wa inna asfalahu la muhdikun. Ora iso. Didelok kok dhuwur ya apik kok iso. Ora iso. Wis iso dikomen. Sakmono nyawa. Singkat cerita terus nyawa Musailamah kon ya. Jadi gue sing ahli sihir tandingi. Musailamah itu wong pancen cageblek, nyelek cageblek. Iku dekne ngerti Quran ngono sing dieling ku akhire, napa? Jadi dianggap notek tok apa? Akhirnya gawe tandingan ngene. Lu apal, tapi aja arane aku penggemar Musailamah lho. Kok pepe apal kok arane penggemar sembrono. Disaingin. Wazari'ati zar'a falhasidati hasda falkhobizati khubza falakimati lukma. Jadi artinya mengenai dia mergo butuhe mu akhire tak ngono. Jadi artinya akhirnya apa? Wazari'ati zar'a demi wong wedok-wedok sing nandur. Berarti tandur urusane walhasidati hasda demi wong wedok sing manen. Barang berarti panen ya falkhobizati khubza didadekno roti. Bareng itu falaki mati terus dipangan diundang. Terus jadi sing nyewa lagi apa? Oh, stres. Lah yang melane iki lho ngaji bae jenengan. Dadi kowe jogeman darani mukjizat Quran perkara akhire modal tok roh tok. Kowe berarti kowe cek koyo Musailamah. Dadi kowe nang ngalem mukjizat Quran ojo delok pepe akhire dal kabeh roh. Ojo ngono, nak ngono Musailamah wae iso, Pak. Dadi mukjizat Quran yo kok kualitas mana dengan lafaz sing fasoha. Ora kok akhire tok gampang, mak irama wae iso. Angger akhire kabeh, paham ya? Iki penting kula aturno. Dadi gak usah kuwatir nek ana kompetisi agama ini. Sehingga jogeman kendarane Nabi ngekeki jeda perkara dibayar jizyah niku mboten, tapi memang Islam ini siap didiskusikan engko mesti ja'al haqqu wa zahaqal. Paham ya jelas. Nah, misalnya mau Quran sering aruni cara bahasa Indonesia ini tunjukkan ke saya. Kul aro'aitum. Coba argumentasi kamu apa ketika menuhankan itu apa alasannya? Dan Quran sering dengan kata aro'aitum aruni. Artinya silakan kamu berpikir sesuai pikiran kamu. Tapi buktikan kalau pikiran Anda benar. Nah, saya itu gak orang Islam itu otoriter, ekstrem. Sing santri ini saya iso debat. Malah mikir, secara penting-penting dipikir. Serepot, sebelum kode sepuluh pangeran, es ben, rasa amin guys ben. Tobatnya wong salah, tobatnya wong diutang nyaur tak istighfar aja. Nyaur lagi istighfar. Tobatnya wong bodoh ngilangi
lagi istighfar, enak langsung istighfar. Lah ini otobatnya wong pondok sholat subuh itu sholat subuh sih, nah istighfar sih. Otobatnya bodoh pinter sih, apa istighfar sih? Nah maksudnya kalau orang istighfar urutannya orang istighfar sih, benar. Mungkin aku yang terus ragus, kok melarang istighfar, bocah kok fitnah ya. Seneng kok tukang fitnah. Tapi cara aku minta aku ya apa-apa orang pengaruh. Aku ngaku para kepengiran tak pasut nol ora dadi wong. Aku pede, ora senang hukumnya pengiran pede. Kalau sing nglawan tetap lo nganggo hak para kepengiran. Meskipun ya akan saya pakai setiap saat tapi nak terlalu tetap. Karena enggak boleh orang melawan Quran itu enggak boleh. Sak goblok-gobloknya saya itu sering baca Quran, artinya sering kalimat saya itu kahanane maknane Quran. Sementara sak pinter-pinteran itu rapal Quran, tetap pikiran dhewe, utekem dhewe. Iku mbok bela-bela utekem dhewe, iku saya wahyu kok setan. Mbok bisikan kok. Lah iya, coba orang ndak hafal Quran, apapun cerdasnya itu kan pikirannya sendiri, ya betul. Dibila-bilain kayak apa pikirannya? Misalnya Islam itu harus menang. Kalau Islam kalah itu, maksudnya bayangan menang oleh kamu itu kan mengalahkan negara, mengalahkan. Tidak ada di Quran. Kalau ukurannya Islam mengalahkan negara, berarti nabi-nabi yang dibunuh salah dong. Nabi Zakaria dibunuh, Yahya dibunuh, apa terus kalah? Indawa tidak kalah. Hakikatnya orang Islam yang terbunuh pun tetap karena penjaga kebenaran itu menang. Sekarang orang para mati syahid di perang Uhud itu menang apa kalah? Tetap menang itu. Nah, kalau kamu ukuran menang itu mengalahkan, berarti orang yang mati syahid kalah. Dan kalah berarti batil. Nggak boleh mengukur kebenaran dengan cara seperti itu. Nggak boleh. Ukuran kebenaran atau kemenangan adalah kepakeman kebenaran pakem. Yusab itu walladzina amanu bil qaulis sabit. Ada kalimat yang kamu pertahankan sampai mati. Dan kalimat itu ada sampai akhirat. Yaitu kalimatul haq, kalimatul tauhid. Dan disebut kalimatul haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala nufut yusabbitu walladzina amanu bil qaulis sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Nah liyane pangeran kan gak mungkin al-qaulus sabit, omongan sing abadi gak mungkin. Ora mungkin toh kan. Misalnya Pak Karno presiden, nanti di akhirat sudah ada presiden. Sekarang orang yang kaya raya, nanti di akhirat masih kaya raya enggak? Enggak. Semua status manusia pasti gagal di akhirat. Misalnya kita darani, Gus Bae wong alim alamah misalnya, atau Mustafa wong alim, nah akhirat hilang semua. Semuanya dicabut sama Allah. Sing suga ya wis kere, sing alim ya wis kabeh butuh wahyu, butuh syafaat. Semuanya kere. Bahkan sing diklambi wis udo kabeh. Yusaruna sufatan auratan ketika digiring kemudian udo kabeh. Sampai Aisyah atah kula ora isin. Sebenarnya wong ra ono isin, kok sibuk dhek. Lagi gempa kok Jogjane wong kok adus langsung mlayu akeh. Ya ora ono wong kok berdel. Nah, delok. Berarti status sing ijak mok status kalimatu haqqin aliyah nahya. Zaman ning donya Allah ya pangeran, kok ning akhirat ya pangeran. Zaman ning donya Allah sing ala kulli syai'in qadir, ning akhirat ya Allah ala kulli syai'in. Zaman yang dunia Allah sing al-fa'ilul mukhtar bisa melakukan apa saja, zaman yang akhirat ya Allah sendiri yang melakukan al-fa'ilul mukhtar. Disebut sabbitu walladzina amanu bil qaulis sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Itu kemenangan sejati, yaitu ning dunia kowe nyekeli kalimatu haqqin sing sampeyan wa abadi ila yaumil kiamat. Mulane sampeyan mlebu swarga ya padha, ning dunia ya alhamdulillah tetap lillah, nanti di akhirat ya alhamdulillah. Maka gak ada kalimat lain yang kita kenali kecuali kalimat-kalimat itu. Jadi disebut wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amal. Wal baqiyat kalimat sing abadi yaitu wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Sehingga harus kita pertahankan da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Ketika kita di dunia gini subhanallah walhamdulillah, kalimat ini ya suci zaman yang dunia sampai akhirat ya subhanallah alhamdulillah. Itu jenenge yusabbitu walladzina amanu bil qaulis sabit. Jadi kau rasa khawatir. Tapi ngene itu silang sama malah wong komentar. Kalimat itu termasuk tahlil berarti bid'ah. Sing sitok darani ora ana sunah Rasul Nabi ra tau tahlil. Lah Nabi ra sing ngundang. Nabi Nabi opo kok tahlilan ku bisa. Sembrono. Musa kula kon tahlilan wis sembrono malah kanjeng Nabi bayang dong. Wis ora usah ngono wae. Wong sik ana pangerane lha opo ke kesusu hukum iku bid'ah lha opo sampeyan jek ana keputusane.
Kowe yo aja nyalano sing nyalano kuwi sok ben jane keputusane pangeran wis kali-kali. Wis ngene ra usah geger. Sok ketemu pangeran cocok. Mau pas ketemu Gusti, hukume tahlil sebuti. Tapi kowe sok ben ketemu pangeran ora kober takok iku. Mergo kowe sing kuber neraka, ora kober takok iku ora kober. Mesti dengan salim ya Allah salim. Paling pangeran gak situ takok iku. Aku yakin, ayo do kober takok to kira-kira sampean. Kober to. Ayo, kawan itu, oh baru mesti gubernur rokok, sakok berguna. Padahal nak kepen takok konfirmasi ya soben. Gue rasa ngono, barang-barang sing furu ya rasa didebat no. Sing tahlil ya kepen, sing ora ya kepen. Yang penting ora maksiat. Yang penting betul apa? Maksiat. Jadi kalau suwon sangat. Jadi kebenaran ini abadi ila yaumil kiamat dan mulai dulu kebenaran dijaga dengan hujjah. Itu disebut qul falillahil hujjatul baligh. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Wa mun is bener mesti dadi sibghah. Kayak apa Uni Soviet, kayak apa kooptasi ateisme di Uni Soviet. Semua orang dikooptasi jadi komunis. Saya punya videonya dan saya punya teman orang-orang dari Uni Soviet lewat Al-Azhar. Saya memang nggak pernah di Al-Azhar, tapi banyak teman-teman yang peneliti yang termasuk datang ke rumah saya. Itu cerita begini. Saya dikasih video orang-orang ketika Uni Soviet caranya mengajari anak kalimat tauhid itu di basement karena dikooptasi Uni. Tapi pangeran kuasa. Uni Soviet bubar, Ceknya langsung lahir sebagai negara Islam, Uzbekistan lahir sebagai negara. Lu umpama zaman dikooptasi Uni Soviet kok gak diajari logika Islam, mereka kepengen negara Islam tanda? Enggak, itu barokah ilmu, barokah belajar. Sehingga ketika dikooptasi Uni Soviet, mereka enggak terlintas berpikir ateisme atau nihilisme, tetap berpikir tahu. Cuma kalah mereka setiara. Bareng Uni Soviet bubar lalu dari negara Islam itu Ceknya enggak bener. Uzbekistan. Banyaklah. Itu menunjukkan betapa saktinya ilmu, ya, betapa saktinya ilmu. Saya ini uang dora senang ilmu, senangannya gerakan. Ya semua seramat omelo, tapi ya keben tentunya harus ben rame, semuanya tentunya digawe ben rame. Tapi kalau mau dua contoh, betapa nggak saktinya kebatilan. Wong Uni Soviet negara kuwasa, kok gak iso memaksakan paham ateisme ning wong Islam. Bahkan ketika Uni Soviet bubar langsung itu jadi negara Islam. Iya gitu. Itu saking sektine ilmu. Berapa saking sektine ilmu. Kalau macam Allah menjaga Islam kula lumma syuhada akumul ladina syahiduna anna wa harrama fa in syahidu fala tasyadhum. Kalau mereka punya saksi silakan saksinya datang. Jadi Allah itu sering menantang argumentatif. Kalau kamu ngaku Tuhan, tunjukkan reputasi kamu. Kapan kamu ikut menciptakan langit bumi? Narai so gawe utuh wis sirkun fisama urun. Ternyata mereka tidak bisa semua. Negara Quran malah ayat itu nih di kita bimingkop lihada wa asaratin min ilmin. Kalau kamu gak setuju Quran sebagai wahyu Allah, tandingi Quran. Gak apa-apa. Nah kok nyanyi sitok ra iso urunan. Kul fatu bi suratin min misli. Wes, urunan. Nah iso dhewean wes bareng-bareng. Nak manusa tok ora cukup wis sak jinem jak bisa rebukan ngarang Quran. Kul la inistamatil insu wal jin. Ya mau barang dijajal nyewa malah jadi wazariat hasidati hasad fal khabisati hubza terus fal lakimati terserah karuan cari nyewa ya apa-apaan itu makanya bahaya gue nak ngenali Quran mujizatnya mergonote kok tapi aduh repot terus nongeng semalah karuan mun kula terus balik uti Allah ku al-aziz zat sing kuat al-ghalibu dikse kang mesti menang. Kalau cuma kono rot niku nentang lagu maring kufar, ani atiko disariken saking nekatno anane sekutenan aku Gusti Allah. Balu te Allah iku al-aziz zat sing menangan al-ghalibu dikse kang menangan ala amri ing atase kersane Allah. Mesti Allah sekali ngersakno pasti terjadi. Al-hakimu zat sing bijak. Kita kados Indonesia lah dijajah Londo 350 tahun. Apa Belanda bisa mengkafirkan orang Indonesia? Tidak bisa. Karena mereka imane bil ilmi, napa imane angger sing iso dikafir mergo zaman Islame taklid. Jadi wong sing zaman Islame mukhtalaf aleh cara ulama, imane taklid mukhtalaf aleh ora? Mukhtalaf. Jadi hakikate ora kok hasil mengkristenkan atau mengkafirkan orang Mergo zaman Islame wae mukhtalaf aleh.
Ya, tapi ora usah melo-melo ngukumi. Kalau mau cerita asal Islam iku binador insyaallah gak iso di napa kafir. Kalau cuma konoraton ku nyegala maring kufarane itika disarikin sane kata sarik mitraan lagu ke Allah. Sebagai Allah ora ana tandingane. Balwa balete Allah iku Allah al-aziz tak sing menangan al-ghalib sing menangan al-amri ngatasi perkara Allah al-hakim itu sing bijak kita diriye ing dalam urusane Allah. Li khalqi maring makhluk Allah. Walaupun mengorana Allah ke Allah pesarikun apa sekutonan fi mulki ing dalam kerajaane Allah. Jadi Namrud itu melete-meletene wong ngaku pangeran. Iku pangeran oleh mempermalukan Namrud tuh. Dileboni nyamuk. Ijek nyamuk iku sing sayape ilang sitok. Mergo nak nyamuk utuh kemuliaan. Dadi didolan nyamuk sing sayape wis ilang. Iku mlebu kupinge. Cara saiki mbok DP apa nganti mati. Iku pas ngelu iku yo nutuki pasukane. Tutuki siraku. Tutuki kurang banter sing banter dadi. Lha iku pangeran yo nutuki pengawali. Jenenge Namrud itu pangeran yo nutuki. Orang banter iku ngelu. Jadi pengawalnya Namrud itu nutuki. Terus pokoknya pangeran liyane Allah iku kacau kabeh. Lah nek kafir Mekah malah lucu meneh. Dene iku maro hubal. Apa ibadah dalu-dalu. Jebule apa ana luwak nguyuh. Terus mending ailahu ya buru ali salaban masa pangeran yo luwak. Semarane kanjeng Nabi gak mak golek pangeran sing ra duwe luwak. Iki kok barang batil mesti naik. Barang batil mesti apa? Nah, itu ora karo-karuan. Ya Fir'aun malah digambar meneh, parahne Fir'aun. Fir'aun duwe kebijakan bayi lanang Bani Israil kudu dipateni. Bareng ngono ndekne roh Musa iku seneng. Mane wa kadzalika nuri ibrat apa sing Fir'aun iku wa mana wajhu dua kanu apa khodi. Dadi Musa itu malah di rumah ini. Lalu malah di cita-cita mateni Bani Israil malah Musa itu di rumah ini. Mau pangeran tujuannya aku ben ngertekno Fir'aun iku goblok. Ya goblok tenan di kebijakan mateni Bani Israil malah rumat. Padahal dekne mateni mergo berdasar omongane tukang condro ana geni ngobong kerajaane dekne. Ditakwil nak ngono kudu mateni Bani Israil. Engko sing ngruntuhno kerajaanmu bayi sangka Bani Israil. Dipateni kabeh. Malah sing jan calon pengalahkan di rumah. Lha iku goblok tak goblok. Paham? Yo mergo ora pangeran, ora pangeran. Serepet. Semoga enak guys. Wa yusabbitu wa alladziina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Terus kiai-kiai nglatih kita napa kalimat haqqin aliyah nahya wa aliyah namut wa aliyah napa nubasu insyaallah taala minal. Jadi kalimat itu filosofinya luar biasa. Dia luar biasa, tapi diperdebatkan hukumnya piye lagi. Ya Allah, serara. Wa marsanalan orang untuk singsut al-hakimu dating bijak fitat diri dalam mengoleh ngatur Allah li khalqi maring makhluk Allah. Fala yakun mongkorana lahu kedhe Allah basyarikun. Wong sing ngimbangi di mulki dalam kerajaan Allah. Selawase Allah itu enggak akan terkalahkan, enggak akan tertandingi. Wa ma arsalalan orang utus ingsun enggak ing sira ila kafatan kecuali ing kabeh-kabeh alun minal nas. Udima den disinapa kata ila kafal istimam korona tenan. Linase maring manusia. Jadi ciri khas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ning semua manusia. Mulai periode beliau sampai ila yaumil qiyamah. Sementara nabi-nabi mau diutus teng kaume masing-masing. Basyiron hale wong sing ngekeki berita gembira, basyiron sing ngekeki berita gembira bil mukminina kedipira mukmin bil jannati lan swarga. Wa nadhiran lan ngekeki berita sing ngelingno, mungdiron tegese ngeling. Lil kafirina kedipira wong kafir. Dingaten ngene iki ben sampean tambah kuat hujah. Kanjeng Nabi nate diutus maca Quran. Tang Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu sahabat. Nabi nate diutus pangeran sahabat dan maca Quran teng ngarepe Kanjeng Nabi. Ini ku Abdullah bin Mas'ud. Ini ruang tenan. Dan yang diutus Allah itu surat apa coba? Surat Bayyinah. Napa surat napa? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin namun fakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Terjemahan pokoknya itu begini. Orang-orang kafir baik dari kategori kafir Mekah, pokoknya kafir-kafir non semitik, ya kafir-kafir non semitik atau kafir yang kategori semitik yaitu ahli kitab. Itu mereka tidak akan tercerabut dari akar agamanya hatta ta'tiyahumul bayyinah.
sehingga datang satu kejelasan argumentatif. Al-bayinah itu kejelasan argumentatif. Di situ tidak ada kata pedang, kata perang, yang ada itu al-bayinah. Jadi kalau ada perang itu karena kita mempertahankan, bukan min awalin amri, bukan pertama. Nah bayinah itu apa? Kebenaran yang nggak terbantahkan itu bayinah. Caranya gimana? Yaitu Rasul minallah yatslu suhufam mutahharah. Apa yang terjadi? Saya beri satu contoh saja, betapa hebatnya Rasulullah. Orang-orang Mekah itu mirip orang Cina. Tuhan banyak, dewa-dewi banyak. Karena pikirannya problem itu banyak, maka Tuhan harus banyak. Itu cara berpikir. Jadi ono Tuhan hujan, Tuhan petir, Dewi Kuan Im, Dewi Bahagia, pokoknya orang-orang itu. Jadi mirip-mirip orang Cina. Singkat cerita cara berpikir gitu. Ketika Rasulullah memaklumatkan, saya ini Nabi mengajak ke satu Tuhan. Ya memang syaratnya Nabi harus memaklumatkan diri, saya ini Nabi mengajak ke satu. Apa kata mereka? Aja'alal alihata ilaha wahida innaha adalah syai'un ujab. Muhammad itu piye pangeran kok mau sitok? Ini aneh. Wong urusan banyak utang akeh kok pangerane mau sitok kira-kira gitu. Cara kowe kan utang akeh kasus akeh kok pangeran sitok. Ya cukup itu, harus pangeran harus banyak. Itu logika yang terbangun di kafir. Tapi setelah Nabi datang, mereka munfakin, tercerabut, munfakitannya tercerabut. Nabi terus datang, mereka diberi cara saiki penyuluhan. Wahai orang-orang kafir Mekah, kalau kalian jadi pembantu, punya majikan satu sama banyak, milih mana? Oh ya milih satu, Mat. Kemudian majikan kamu banyak itu punya perintah yang beda-beda, punya selera yang beda-beda, semuanya minta kamu layani. Ambil satu majikan, kamu fokus. Oh ya majikan sitok, Mat. Terus kaji Nabi nerang, Allah adalah Tuhan kamu, Allah adalah majikan kamu. Jika Tuhan kamu banyak, maka perintahnya banyak dan kamu bingung. Oh kalau gitu sitok, Mat. Akhirnya mereka percaya Tuhan karena argumentatif. Teori yang dikatakan Nabi sangat logis. Ya itu yang disebut doroba wa matalar rojulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rojulan salamal li rojul hal yastawiyani masalah langsung alhamdulillah. Di ayat itu pangeran sudah alhamdulillah. Jadi ketika ditanya, jika kamu jadi pembantu, kemudian majikan kamu banyak, perintahnya beda-beda, semuanya minta kamu layani dengan satu majikan yang satu perintah, milih mana? Milih satu majikan, Mat. Ya sudah begitu juga masalah Tuhan. Kalau Tuhan kamu banyak, seleranya beda-beda, kamu bingung, maka Tuhannya satu saja. Oke, Mat, Tuhannya satu saja. Terus do Islam. Nah, saya kira orang rakober, nerang nong rakober, ganyang nerang nong barang kesuai. Orang nong uniku munfakina itu terusannya kata tak dia umul bayina. Jadi lamnya kunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakin. Tidak akan orang kafir baik yang semitik maupun non semitik mereka munfakin tercerabut dari agama mereka sampai kata tak dia umul bayina, sampai kejelasan begitu jelas itu dah. Nah, Rasul siapa itu? Tentu yang paling sempurna adalah Rasul minallah yatslu suhufam mutahharah, yaitu Rasul yang membacakan Quran. Saya kira Rasulullah nggak ada, al ulama warasatul anbiya, dan syaratnya harus yatslu suhufam mutahharah, ulama yang masih baca Quran, membaca lempiran-lempiran suci maknanya Quran. Sekarang banyak ulama tapi sudah ada baca Quran, kiai tidak baca Quran, akhirnya pendapatnya sendiri, dia tidak baca Quran. Logika yang dibangun ya pikirannya sendiri, itu tidak boleh. Hanya tidak boleh, itu tidak mewakili Islam. Maksudnya tidak boleh itu tidak mewakili Islam. Yang mewakili Islam ya yang yatslu suhufam mutahharah fiha kutubun qayyim. Paham ya? Jadi mau anu kula suwun, supaya sampean ngaji jalalan Gus bener. Kalau kita ngalor itu, jadi kesane cek yatslu suhufam. Soal paham insyaallah mantasabba bi qaumin fa huwa minhum. Kalau ora paham lah ibu paham insyaallah minhum. Ya muga-muga ana suweping ngono ae. Angger mirip ya. Ya jare wong Jawa kan ngono, jare kedele sak pintal dicampuri krikil sitok. Krikile melok ditimbang, melok kategori kedele. Ya tapi nek ana suweping mulang tetep dijupuk. Ya soalnya ngono, soalnya mata sabab di komen. Basiron wa nadhiron waliyakin aksara nasi tapi ini udah agak manusia kufar maka wilayah lamun ngerti sapa kufar maka dari kan ngono kabeh. Wa kuluna ucap sapa kufar maka mata iku kapan ada waktu tadi kila janji. Jadi bila ada iklan terjadi siksa. Ancaman iku kapan ing untuk ana sira kabeh iso dihina bener kabeh fi wati. Kul ngucap sira Muhammad ing ucapene lakum mi'ati yamin. Lakum tetap ke sira kabeh mi'ati yamin ana perjanjian ing siji dina.
sing latas takhiruna kang ora bakal mundur sira kabeh nang sanging nyawa saatan ing sadetik wala tastakdimun bi ra iso maju. Wong kafir Mekah malah nantang Nabi mat, sok jek kapan ku terjadine. Lah wong nek wae mati ta wae kiamat ya ora iso maju, ora iso mundur, tetep kita ini lemah. Kok nantang atur. Nek wis teko ya ora berbut. Iki jenenge lakum mi'at yaumil la tastakhiruna bi sa'ata wala tastakdimun. Alaihi ing atase ikilah mi'at. Wah, ini Dawi Maksudi tapi tapi iki yaumul kiamat di dino kiamat. Ya tapi tidak semua mufasir sepakat itu kiamat. Pokoknya kematian ya la tastakhiruna anu sa'ata wala tastakdimun. Jadi itu tidak harus kiamat. Atau ya kematian itu kiamat tapi jenis kiamat kamu gimana kalau